adik-adik. Ada sukacita hari ini? Ada dong. Yes, karena hari ini hari apa loh, Hari Minggu. Hari Minggu, hari untuk siapa? Untuk Tuhan, Contoh. Ya, ingat nggak hukum keempat? Apa isinya? Ingatlah dan kuduskanlah hari Hari Sabat. Sabat. Jadi hari ini harinya untuk Tuhan. Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini, hari ini Harinya harinya Tuhan. Tuhan. Harinya Tuhan itu bukan hanya hari ini ya loh, ya. Iya, bukan hari ini doang. Iya. Semua hari harinya Tuhan. Ada berapa ya dalam seminggu hari ya? Ada 7 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti semua hari Harinya Tuhan. harinya Tuhan. Yuk kita nyanyikan hari Senin, hari Selasa. Sampai hari Minggu ya. Yes. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Lagi yuk. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Yes. Semua hari harinya Tuhan. Berarti semua hari itu hari yang Baik, Sandal. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, memberkati kehidupan kami dari hari ke hari. Dan saat ini kami mau memuji-muji Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita semua tahu kalau Tuhan Yesus itu penuh kasih. Dia Yes. sangat mencintai semua orang. Betul. Mau itu anak kecil ya, contoh. Betul. Orang Anak besar, anak besar, pemuda-pemudi, papa mama, iya benar. kakek Sampai nenek. kakek nenek pun Tuhan cinta ya. Iya, berarti semua orang di dunia ini Tuhan cinta. cintai. Nah, kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya. Anak-anak kecil Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta.
siapkan hati dan pikiran kita, siapkan Alkitabnya juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Hai adik-adik semua. Tahu nggak hari ini hari apa? Apa? Hari Minggu. Iya sih bener. Tapi ada sesuatu yang spesial nih di hari ini. Coba hari ini tanggal berapa ayo? Hari ini tanggal 14 Februari. Artinya hari ini hari Valentine. Nah gak berasa banget ya adik-adik. Kita udah hampir gak ketemu 1 tahun. Apalagi sama Semingming. Udah lama banget ya berasanya. Nah ingat gak tahun lalu adik-adik kita ngapain pas perayaan hari Valentine dan hari raya Imlek? Ayo kita ngapain? Nah bener banget tuh, kita tuh bagi-bagi coklat, bagi-bagi angpau, dan main games. Pasti adik-adik pada kangen kan? Lose-lose juga pada kangen kok. Kangen makan coklat bareng-bareng sama adik-adik. Yang pasti kangen pengen ketemu sama ngobrol lagi sama kalian. Dan kangen baca Alkitab bareng lagi. Nah lose-lose mengucapin ya Happy Valentine. Dan kongsi facai ya semuanya. Kalian yang belum dapat angpau banyak atau yang belum makan banyak karena lagi pandemi ini, jangan bersedih ya, tahun depan masih ada lagi. Kita doain yuk biar tahun depan itu udah gak ada pandeminya. Nah sekarang Lause mau ngajak kalian baca Alkitab nih. Dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah menghadiri undangan pesta? Pesta apapun, mau pesta ulang tahun, pesta pernikahan, pesta apapun deh. Pernah nggak? Pasti pernah kan? Nah, kalau misalnya kalian diundang ke pesta tuh seneng nggak? Pasti seneng dong, karena banyak tamu undangan, banyak pesta, banyak hiasan, banyak makanan, dan banyak minuman. Nah, adik-adik, setiap keluarga pasti sewaktu-waktu mengadakan pesta perayaan atau acara syukuran yang mengundang banyak orang. Misalnya, acara ulang tahun, pernikahan, dan lain-lainnya.
Nah, dalam Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 12 ini diceritakan bahwa salah satu penduduk kota Kana mengadakan pesta perkawinan. Tahu kan pesta perkawinan itu apa? Nggak usah jelasin lagi ya. Nah, keluarga yang mengadakan pesta perkawinan ini pasti mempersiapkan semua yang diperlukan dalam pesta tersebut dan membentuk suatu kepanitiaan untuk membantu kelancaran acara tersebut. Nah, beserta daftar orang-orang yang akan diundang dalam pesta tersebut. Nah, tadi kan dikasih tahu tuh, Maria Ibu Yesus dan Yesus beserta murid-muridnya juga turut diundang dalam pesta itu. Nah, jadi yang masuk dalam undangan itu ada Maria Ibu Yesus beserta murid-muridnya. Nah, pada hari pesta itu, undangan yang hadir menikmati jamuan, makan dan minum anggur yang disuguhkan para pelayan. Nah, sementara acara berlangsung, lagi acara perkawinan itu lagi berlangsung, lagi terjadi. Nah, tiba-tiba tuh si pelayannya, banyak pelayan yang menunjukkan kegelisahan, kayak saling bisik-bisik, saling ngobrol, pokoknya gelisah lah pelayannya. Nah, ada apa ya? Mereka tuh saling berbisik satu sama lain. Nah, melihat situasi seperti itu, si Maria Ibu Yesus bertanya kepada para pelayan, ada apa ya? Para pelayan menjawab, minuman anggur kurang, sudah mau habis, sementara acara masih berlangsung nih. Gimana ya, Bu? Nah, padahal acara masih berlangsung, minumannya udah mau habis. Bisa malu dong keluarga yang mengadakan pesta. Bayangin aja coba kalau misalnya lagi ada pesta, masih berjalan waktu pestanya, tapi minumannya udah habis. Pasti kan gak enak hati yang mengadakan acara tersebut. Nah, bahkan bisa malu. Nah, Maria yang mengetahui keadaan tersebut bergegas memberitahukan kepada Tuhan Yesus tentang masalah yang sedang dihadapi para pelayan ini. Kemudian Maria ke belakang dan mengatakan kepada para pelayan, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, ikuti saja ya. Nah, selang beberapa waktu Yesus ke belakang dan melihat tempayan-tempayan kosong. Dia menyuruh para pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu dengan air dan segera melakukannya. Dan mereka segera melakukannya. Tadi berapa tempayan, ayo? Tadi sih ngomongnya 2 sampai 23. Nah, terus dia itu menyuruh para pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu dengan air dan segera melakukannya. Mereka langsung isi tempayannya pakai air. Terus si pelayan-pelayan ini nurut, nggak nanya apa-apa, pokoknya langsung nurut, langsung isi air ke tempayan-tempayan kosong itu. Kemudian Yesus mengatakan, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta untuk dicicip. Nah, pemimpin pesta itu menyicipnya dan betapa kagetnya akan rasa anggur yang sangat enak sekali, yang sama kayak anggur-anggur sebelumnya. Yang tadinya belum habis, yang sebelum habis itu sama rasanya, sama kayak yang air yang diubah jadi anggur itu. Nah, dia itu nggak tahu kalau misalnya yang diberikan kepada pemimpin pesta ini nggak tahu yang diberikan kepada dia ini bahwa itu air yang diubah menjadi anggur. Nah, dan menurut pemimpin pesta ini, anggurnya itu masih enak gitu. Nah, itu namanya mujizat. Itu sungguh luar biasa, pokoknya campur tangan Tuhan Yesus terhadap persoalan yang dihadapi pemilik pesta perkawinan tersebut. Pasti ada kan ngebayangin kan gimana luar biasanya perbuatan Tuhan Yesus di sana. Nah, dan hidup kita pun, kita perlu meneladani sikap para pelayan yang taat kepada setiap perkataan Tuhan Yesus, menaati firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus pun dapat menyatakan mujizatnya dalam kehidupan adik-adik. Kalau adik-adik juga menghadapi kesulitan, kegelisahan, dan ketakutan, karena itu adik-adik harus mengundang Tuhan Yesus jika menghadapi kesulitan dan selalu percaya akan kuasanya.
Nah, buat kalian yang tadi ngeluh karena pandemi ini nggak bisa makan banyak di tempat saudara, nggak bisa dapet angpau, nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu saudara-saudara, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu lause. Ayo kita sama-sama lagi, kita sama-sama doa dan selalu mengikuti dan selalu taat kepada firman Tuhan agar mukjizat Tuhan pun terjadi kepada kita semua, dan selalu percaya akan kuasanya ya. Sampai situ dulu, bye. Iya. Kalau anak-anak itu bertumbuh, dia harus apa? Kalau mau bertumbuh ya kita harus makan dong, Chantal. Iya, kita harus makan. Kalau nanti kita nggak makan, pertumbuhan kita pasti terhambat. Nah, secara rohani juga kita harus bertumbuh. Betul. Bagaimana caranya? Kita harus rajin-rajin berdoa. Rajin berdoa, rajin baca kitab suci. kitab suci. Yuk ya, tiap hari kita baca kitab suci. Kita juga berdoa. Yuk, kita nyanyikan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Oke. Mulai hari ini kita mulai baca Alkitab dan berdoa. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan doa Bapa kami dan kemudian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Selamat sampai hari Minggu jumpa semuanya. Bye-bye. God bless.